Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Riyadul Badi'ah halaman 63 bab i'tikaf. Babul i'tikafu sunnatun muakkadatun. Bismillahirrahmanirrahim. Babun utawi iki iku bab. Babun utawi iki iku bab al-i'tikafu utawi i'tikaf. Al-i'tikafu utawi i'tikaf iku sunnatun sunnat muakkadatun kang den kokohaken apa sunnah. Wala yasihu lan ora sah apa i'tikaf illa fil masjidi angin ing dalem masjid. Angin ing dalem masjid biniyatin kelawan niat wa aqalluhu utawi luwe kidi i'tikaf iku lahwatun mungsa sedilu tazidu kang luwe apa lahwah ala tumakninatis sholati ing atase tumakninai sholat wa tutlabu lan den supreh apa al-muwawwabatu netepi alaihi ing atase i'tikaf. Kullama dakhala semainggal semangsani manjing sapa manjing al masjida ing masjid khususon apa maneh fi ramadhana ing dalem bulan Ramadan wa fil ashrilan ing dalem 10 dino al awakhiri kang akhir-akhir apa asri minhu saking Ramadan wa fil ashri utawi i'tikaf ing dalem 10 dino al awakhiri kang akhir-akhir apa asli minhu saking Ramadan iku afdhalu luweh utama apa i'tikaf li talabi lailatul qadri krono nuprih lailatul qadar wa yubtiluhu lan batalaken ing i'tikaf apa al-jima'u wasyukrulan mendem amdan kelawan nejo wal kufrulan kufur wal jununulan edan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'tikaf. Babun al-i'tikafu sunnatun muakkadatun wala yasuhu illa fil masjidi biniyatin. Wa tudlabu wa aqalluhu lahwatun tazidu ala tumakninatis sholah wa tutlabul muwawwabatu alaihi kullama dakhala masjid khususan fi Ramadhan. Fi i'tikaf, bab ini menerangkan beberapa hukumnya i'tikaf. Jadi i'tikaf itu adalah hukumnya sunnah muakkad dan i'tikaf bisa sah wala yasu illa fil masjid kecuali di dalam masjid
dan niat untuk melakukan i'tikaf. Tapi bila mana ada di dalam masjid tanpa adanya niat i'tikaf, maka itu bukan i'tikaf. Sekalipun ada di dalam masjid itu lama sekali. Ada di masjid berapa hari, sehari penuh di dalam masjid, niat i'tikaf tidak. Berarti ya bukan i'tikaf, cuma diam. Lebih sedikit wa aqallu lahwatan tazidu ala tuma'ninatis shalah. Lebih sedikitnya i'tikaf adalah melebihi tuma'ninah sholat. Berarti seperti kita itu ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim. Melebihi kata seperti itu lebih sedikitnya i'tikaf. Lebih 1 jam nggak masalah, yang penting lebih sedikitnya. Masalah lebih banyaknya itu tidak ada batasan. Kalau niki masalah niatnya kapan? Fibtidaihi. Niat i'tikaf itu di permulaan, bukan i'tikaf niatnya itu selama-lamanya, tidak, di permulaan. Seumpama kita nazar, saya itu nazar untuk melakukan i'tikaf ada di Masjid Pasuruan. Ini berarti ya i'tikaf kalau gimana? I'tikaf itu hukumnya wajib. Jadi niatnya ya nawaitu fardhal i'tikafi atau nawaitul i'tikaf al-mandhuri, bisa. Lillahi ta'ala. Sunnah nawaitul i'tikaf, nawaitu fardhul i'tikafi lillahi ta'ala, sunat lillahi ta'ala, sunat. Masalah nawaitu i'tikafi fardhu, setelah itu ta'arrud lil ada qada. Ini sunatnya sama kalau i'tikaf ya, kalau ada niat. Kalau di masjid tanpa niat ya nggak jadi i'tikaf. Nah kalau nanti kita niat, kita itu nazar, saya nazar i'tikaf, kalau saya sembuh dari penyakit, saya nazar i'tikaf 10 hari di masjid, berarti i'tikaf itu wajib. Berapa? Ya 10 hari karena itu nazar. Masalahnya di sini nazar. Wa tutlabul muwadhabatu alaihi kullama dakhal masjid khususan fi Ramadan. Niki masalah niki menetap di masjid itu dianjurkan. Jadi kita dianjurkan. Jadi ketika kita masuk dalam masjid, apalagi pada bulan niat, kita tuh saya masuk, saya niat i'tikaf, kita kan di masjid. Tapi bagi orang perempuan itu boleh i'tikaf ada di dalam rumah. Yang penting niat i'tikaf. Setelah saya niat i'tikaf, diam sambil baca-baca, itu i'tikaf. Jadi kalau orang perempuan itu bisa ada di dalam rumah, diniat bisa, tapi ada niat ya, bukan cuma di dalam rumah niat saya mau i'tikaf, saya niat melakukan sunat i'tikaf, berarti itu sudah jadi i'tikaf. Wa fil asli al-awakhir min afdhali talabi laylatil qadar. Jadi lebih utama pada bulan Ramadan di 10 akhir. Berarti dari tanggal 21 bulan Ramadan itu sangat dianjurkan. Lebih utama itu ya. Lebih utama kapan? Tanggal 21 bulan Ramadan sampai akhir itu, karena di sanalah tempatnya malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita selama 10 hari dibelakang sampai akhir, berarti insya Allah kita tuh bisa menemukan Lailatul Qadar. Wa yubtilul jima' wasukru amadan wal kuhr wal junun. Sekarang yang membatalkan i'tikaf itu apa? Jima. Ya di masjid jima.
jima, mabuk yang disengaja. Sudah tahu kalau minum bodrek mabuk, sampai minum obat bodrek ya, mabuk sampai pada siang hari. Pada siang hari saya sudah tahu ini masalah makan, katanya nggak bisa jatuhnya kalau siang hari ini. Jadi yang membatalkan iktikaf jima, mabuk, berarti tidak puasa. Ada orang iktikaf di dalam masjid tidak puasa, kemudian dia itu mabuk yang disengaja. Sedangkan yang tidak diharamkan tidak membatalkan kepada iktikaf. Diam-diam minum nggak tahu mabuk, lah gimana itu? Apakah batal? Itu yang tidak. Kenapa? Karena mabuknya tadi tanpa disengaja. Lah sudah tahu minum obat, minum bodrek 2 mabuk. Iktikaf, dan pasti hanya minum obat mabuk, mana? Batal iktikafnya. Orang yang kufur, orang gila ayan juga termasuk perkara yang membatalkan kepada iktikaf kufur. Keluar sekalipun tidak keluar dari masjid. Tidak ada orang iktikaf kemudian tahu-tahu dia di dalam iktikafnya bilang Allah 2. Nah, itu sudah kufur, murtad. Gimana? Maka iktikafnya batal sekalipun orang tersebut tetap ada di dalam masjid. Iktikafnya ya batal ya nggak dapat pahala. Wal haidu lan haid wan nifasu lan nifas wal khuruju lan metu minal masjid saking masjid, minal masjid saking masjid bila udrin kelawan tanpa udzur, bila udrin kelawan tanpa udzur, illa idza atlaqahu angin ari kalani mutlakaken sapa sasu ing i'tikaf, illa idza atlaqahu angin ari kalani mutlakaken sapa sasu ing i'tikaf finniyati ing dalem niat, finniyati ing dalem niat wa kharajalan metu sapa sasu minal masjid saking masjid aziman hale wong kang nejo sapa sasu ala ruju'i ing atase bali-bali lahu maring masjid, lahu maring masjid. Termasuk perkara yang membatalkan iktikaf lagi adalah haid, nifas, keluar dari masjid tanpa ada uzur, tanpa ada uzur, kecuali illa idza atlaqau fin niyat, kecuali dia di dalam iktikaf fin niyati, ing dalam niatnya itu dimutlakkan. Artinya tidak ditentukan masanya. Wa kharaja minal masjidi aziman ala ruju'i lahu. Ini kecuali, ini pengecualian keluar dari masjid sengaja untuk kembali. Nih, sengaja untuk kembali. Jadi kalau ada orang iktikaf kemudian keluar dari masjid tapi dia tuh sebentar lagi mau kembali lagi. Ini. Kalau demikian maka tidak membatalkan kepada iktikafnya. Jadi iktikaf itu adalah diam sejenak di dalam masjid dengan suatu niatan.
Sini Bun. Jadi kecuali wa kharaja minal masjid aziman ala ruju'i lahu. Jadi kalau ada orang itikaf kemudian keluar, tapi sengaja nanti dia menyengaja akan kembali lagi. Berarti nanti niatnya tanpa niat lagi sudah. Tanpa niat lagi. Tapi kalau tidak disengaja untuk kembali lagi, ketika mau itikaf harus niat lagi. Berarti wa kharaja minal masjid, sekarang begini, kecuali orang tersebut keluar dari masjid dengan tujuan nanti kembali lagi. Ketika kembali maka tidak diwajibkan niat lagi. Tapi kalau dia itu jadi kalau sekarang nih keluar masjid tapi tidak punya niat untuk kembali ke masjid. Ada orang iktikaf keluar masjid dan tidak niat, tidak ada tujuan keinginan untuk kembali lagi. Maka ketika dia itu kembali lagi ke masjid supaya niat iktikaf lagi, kalau tidak diperbarui niatnya, maka diamnya orang tersebut di dalam masjid tidak termasuk iktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Haji. Kitabul Haji utawi iki iku kitab nerangaken haji. Kitabul Haji utawi iki iku nerangaken haji. Wal umrati lan umroh la yajibu ora wajib opo kulun saben-saben siji. Opo kulun saben-saben siji. Minhuma sangking karone hajin wal umroh. Minhuma sangking karone haji wal umroh bi asli syar'i kelawan asale syara'. Bi asli syar'i kelawan asale syara' illa marrotan angin sa ambalan fil umri ing dalem sa umur. Illa marrotan angin sa ambalan fil umri ing dalem sa umur hatta lawir taddah. Sehingga lamun murtad sapa sahsu ba'da fi'lihima ing dalam sause nglakoni haji wal umroh, ing dalam sause nglakoni haji wal umroh summa ada moko nuli bali sapa sahsu ilal islami maring Islam. Ilal islami maring Islam lam tajib muka ora wajib opo i'adatuhu mambaleni haji wal umroh. Baleni haji wal umroh. Wa syurutu wujubihima utawi piro-piro syarat wajibe haji wal umroh utawi piro-piro syarat wajibe haji wal umroh iku al islamu Islam wal bulughu lan bale wal aqlu lan duweni akal wal khurriyatu lan mertiko wal istita'atu lan kuoso wal istita'atu lan kuoso. Jadi sekarang masalah haji dan umroh. Haji dan umroh kalau bagi anak kecil budak itu hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Wa fardhu kifayati li ihya'il Ka'bah kullu sunnatin marratan. Jadi kalau dia itu nih fardu kifayah kalau memang niat untuk menghidupkan Ka'bah. Jadi niat kalau bagi sekarang wala yajibu kita bulan. Jadi setiap
masalah haji la yajibu ora wajib opo sopo kulun saben-saben siji minhum bi asli syar'i illa marrotan fil umri. Jadi masalah haji itu tidak wajib di dalam asalnya, tidak wajib kecuali seumur hidupnya satu kali. Haji satu kali itu sudah cukup. Untuk kedua kalinya itu menjadi haji sunat. Illa marrotan fil umri hatta lawirtadda ba'da fi'lihima summa ada ilal islam lam tajib i'adatuhuma. Jadi bila mana orang tersebut murtad setelah melakukan haji, ketika kembali kepada Islam maka hajinya dan umrahnya tidak wajib diulangi kembali. Jadi haji dan umroh itu kewajibannya hanya satu kali seumur hidupnya. Lah kapan waktunya? Ya waktunya hajinya pada bulan Zulhijjah. Pada bulan Zulhijjah. Nah, sekarang gini. Sekarang bagaimana kalau kita itu melakukan umroh? Orang tersebut belum pernah haji, belum pernah umroh. Kemudian umroh pada bulan apa? Pada bulan Ramadan, selain bulan Zulhijjah. Maka umrohnya itu tidak menggugurkan umroh wajib. Itu umroh sunat. Makanya gitu. Memang menunggu waktu haji itu sangat lama sekali. Lama sekali kita menunggu masanya haji. Nah, kalau kita sudah mampu untuk membayar haji, ya kita itu bayar. Loh, perkara nanti bisa dan tidaknya, yang penting kita itu sudah daftar. Nah, kita kan tidak tahu lah. Akhirnya setelah daftar belum masuk belum melakukan, kemudian dia meninggal dunia. Maka orang tersebut, kalau memang orangnya mampu, tidak punya hutang lagi. Karena dia itu sudah daftar untuk melakukan ibadah haji. Jadi kadang-kala kalau kita itu tidak ngerti hukum, melakukan ibadah umroh, nabung mulai dari setiap hari 10.000, kemudian dibuat umroh. Nah, mestinya seharusnya, karena kita itu belum pernah melakukan haji, daftar haji dulu. Setelah daftar haji sambil menunggu, ketika kalau memang punya uang, kita itu bisa melakukan umrah. Jadi jangan umrahnya didahulukan, hajinya dahulukan, daftar haji, kemudian lah nanti ya kita itu tidak tahu ditakdirkan haji atau tidak. Kadang-kala orang itu, lah saya itu kalau daftar umrah itu lama sekali, nggak ada, nanti bisa saya tidak nggak mana. Ya kita itu husnudzon kepada Allah, mohon kepada Allah agar kita itu bisa melakukan ibadah haji. Jadi susah-susah jual sawah, menjual rumah, semua bulan hanya dibuat melakukan umroh padahal dia belum haji. Jadi sini setidak-tidaknya kalau memang kita itu belum melakukan haji dan umroh, kita itu daftar haji terlebih dahulu, jangan ke umroh dulu. Benar lagi. Ini kan rata-rata, apalagi sekarang menunggu hajinya itu lama. Tapi menunggunya haji itu sampai berapa? 30 tahun. Tapi faktanya nanti kadang-kala enggak sampai 30 tahun kita sudah bisa berangkat. Di sini. Jadi kalau kita itu eman-eman dari sedikit mengumpulkan uang, umrah itu berapa? Umrah itu, haji itu lama. Haji itu bisa 40 hari, 20 kalau plus 25 hari. Bisa 40 hari, bisa nih
lebih dari 30 hari. Uangnya berapa? Kalau sekarang sampai mungkin bayar dapat kursi 25 juta, nanti nambahnya 30. Coba kita pikirlah, kita nabung uangnya dapat 36 juta, itu berapa hari? 16 hari, 20 hari. Nah, kita buat daftar haji itu sudah mencukupi. Dan nanti bagaimana kita itu akan mendapatkan tambahannya, kita serahkan kepada Allah. Fa insya Allah, kalau memang kita itu benar-benar punya niatan, kita sudah daftar, insya Allah Allah akan mengabulkan permohonan kita untuk melakukan ibadah haji. Oke. Dan kalau memang sekarang saya belum haji, saya nabung. Kalau memang umroh kita itu dari orang lain nggak masalah, itu kan dari orang. Jadi kalau memang belum pernah umroh, kita punya uang, daftar hajinya terlebih dahulu karena kewajiban hajinya. Nah, nanti umroh yang wajib juga sama bulannya, bersama dengan bulan haji. Bersama dengan bulan haji. Jadi sekalipun belum pernah haji, kita itu melakukan umroh, maka pada bulan apa? Pada bulan Ramadan. Umroh wajibnya belum terlaksana. Yang jadi itu umroh sunnatnya. Mengumpulkan uang 40 juta. Buat apa? Buat umroh. Sekarang raminya ke umroh. Lupa kewajibannya itu yang mana? Saya belum mampu untuk ibadah haji. Saya itu masih ngumpul. Lah justru di sini kita mengumpulkan uang sedikit demi sedikit buat umroh, bukan untuk haji. Mestinya itu hajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syurutu wujubuhima al-islam wal bulu wal aql wal hurriyah wal istita'ah. Syarat sahnya, syarat wajibnya haji. Haji itu hukumnya syaratnya gimana? Orangnya Islam, sudah balik, punya akal, merdeka, dan mampu untuk melakukan ibadah haji. Kita jual sawah, ini jual sawah, sawahnya banyak, berarti kita itu sudah mampu untuk melakukan ibadah haji. Jadi kadang-kadang tanah dijual bukan untuk haji, buat beli rumah. Mestinya gini, rumahnya itu sudah pantas buat kita. Kalau seuang kita itu pantas sudah, yang kemudian kita punya uang daftar haji, itu akan lebih baik. Jadi jangan kita itu jangan sampai salah alamat. Sama dengan kadang-kala orang yang tidak tahu masalah kurban dengan akikoh, masalah kurban dan akikoh. Orang yang tidak tahu hukum, yang nanti membeli kambing, karena kambing hanya dia itu niat akikoh. Kalau kita niat akikoh itu jadi akikoh, jadi disembelih sebelum hari raya itu nggak masalah. Mestinya nih, orang masalah kurban itu bukan hanya sapi, dari kambing sama dengan akikoh. Betul lagi. Jadi kita itu beli kambing satu, niat apa? Niat untuk dibuat kurban. Tenang lagi, dibuat kurban. Kadang-kadang kan orang karena kambing tidak tahu niatnya, hanya yai saya mau akikoh, tapi saya itu mau kurban. Mestinya kan dikasih tahu, sampai ini mau kurban, atau kasih tahu itu akan lebih baik. Sama dengan di sini, mengumpulkan uang sedemikian rupa dengan tujuan hanya untuk melakukan umroh. Padahal kalau orang itu memang sudah mampu,
kewajibannya adalah haji. Umroh hajinya bersama, umrohnya yang wajib bersamaan dengan haji, waktunya haji. Jadi wajibnya itu orangnya merdeka, punya akal, mampu dalam perjalanan pulang pergi. Oh, di sini saya itu sudah punya uang, bisa untuk melakukan haji, tapi ternyata ada peperangan sehingga membahayakan. Berarti itu belum waktunya. Jadi ada halangan, ada dampak nanti membahayakan kalau kita melanjutkan melakukan ibadah haji. Wa syartuha utami syarati. Dari kami cukupi sekian. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah kami akan usahakan pengajiannya itu tidak lambat-lambat. Memang beberapa hari ini lambat-lambat, kami mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.